bukan. Berarti lawannya atau si ZnSO4 konsentrasinya dicari juga atau sudah diketahui? Coba. Siapa yang menjadi baku primer, siapa yang menjadi baku sekunder di dalam proses pembakuan itu? Baku primernya Primernya ZnSO4, sekundernya NaEDTA. Yang ditentukan siapa? Z. Yang sekunder. Berarti yang primer sudah diketahui atau belum? Sudah. Gimana cara tahu konsentrasi yang primer atau yang ZnSO4? Lihat, ada informasi apa di situ tentang ZnSO4? Sama nggak tadi? Gimana cara tahunya? Di situ ada informasi apa tentang ZnSO4? Ada info apa? Ada info apa tentang ZnSO4? Volume bukan, Bu? Volume. Yang dari volume itu kita bisa ketahui apa dari ZnSO4? Kan kita pengen tahu kan, dia kan seharusnya sudah diketahui konsentrasinya. Tapi yang ada di situ adalah volume aja kan. Maka konsentrasinya kita harus hitung dulu. Ya, gimana cara ngitungnya? Nah, tadi si ZnSO4 ini dibuat dari 8 gram. Ya, maka ingat lagi cara mencari molaritas. Molaritas sama dengan massa atau gram per ml dikali 1000 per volume. Tadi itu berapa volumenya yang di sini ya? Yang di sini, yang dibikin itu kan ZnSO4-nya 500 ml ya, yang di sini. Nah, apa? 8 gram ya massa ZnSO4-nya dibagi ml ZnSO4 dikali 1000 dibagi 500. Volumenya harus dalam mili. Ya. Kita lakukan perhitungan, didapatlah konsentrasinya 0,1 mili. Nih, konsentrasinya 0,1 mili ya si ZnSO4. Pas kita ambil setetes, pas kita ambil satu, ya kalau mau boleh. Bentar dulu ya. Mau kita misalnya nih kita udah punya ZnSO4 500 mili. Kita ambil 1 sendok rasanya atau dengan konsentrasi tadi 0,1 ya, 0,1. Konsentrasinya sama enggak? Sama. Ibaratnya kita punya Coca-Cola 1 botol. Konsentrasi atau kemanisan Coca-Cola itu segitu kan ya? Anggaplah 1 gitu kemanisannya. Kita ambil 1 gelas, manisnya dalam 1 botol sama manisnya dalam 1 gelas sama nggak? Sama. Berarti ZnSO4 konsentrasi kalau jumlah mol mungkin berbeda ya, karena volumenya beda. Tapi kalau konsentrasinya mau dia sebotol, mau dia setetes, mau dia 1 mili gitu ya, itu akan sama. Ingat konsentrasi ya, konsentrasinya akan sama, tingkat kepekatannya akan sama, kan asal sumbernya sama ya. Maka yang di dalam 10 mili itu konsentrasinya berapa? 0,1. Berapa? 0,1. Jadi tadi ZnSO4 yang ada di dalam 10 mili itu adalah 0,1. Nah, kapan terjadinya kan sebenarnya kita tuh bukan mau nyari ZnSO4 kan, tapi mencari Na2 DTA. Nanti
berlangsung sempurna atau titik akhir titrasi itu terjadi ditandai tadi dengan perubahan warna ya, itu adalah ketika milimol ekivalen dari ZnSO4 sama dengan mili ekivalennya di natrium EDTA. Nah, molaritas ZnSO4 kan udah ketahuan nih, kan milimol ekivalen berarti mol dikali ekivalen. Mol itu apa? Molaritas kali volume. Ya. Molaritas dari si ZnSO4 ketahuan, volumenya ketahuan, ekivalennya ada 2 ya, ZnSO4 itu ekivalennya. Lalu itu akan sama dengan mili ekivalen di natrium EDTA. Di natrium EDTA molaritasnya juga dicari, ekivalennya 2, volumenya yang tadi kita pakai. Dari mana volumenya? Rata-rata setiap kelompok ya. Jadi tambah di rata-ratakan. Yang satu misalnya 9, yang satu 8, yang satu 10, lalu rata-ratakan jadi berapa. Nah, dari sini akan ketahuan apa? Kan ini semua udah ada nilainya kecuali molaritas Na2 EDTA. Maka molaritas Na2 EDTA ada. Paham sampai sini? Nah, setelah itu kita gunakan data ini atau molaritas ini untuk menentukan konsentrasi atau menentukan kadar dari si magnesium sulfat. Ya, magnesium sulfat ini kita tentukan kadarnya dengan cara titrasi kompleksometri pakai dinatrium EDTA. Prinsipnya sama, ya. Nanti saat penetapan kadar MgSO4 itu prinsipnya saat terjadinya titik akhir titrasi itu adalah ketika milimol ekivalennya sama. Sekarang karena di penetapan kadar ini adalah antara MgSO4 dan Na2EDTA, maka milimol ekivalen siapa dan siapa sekarang? MgSO sama NADTA. MgSO4 sama Na2EDTA. Kalau tadi kan yang sama itu adalah antara si ZnSO4 dengan Na2EDTA. Lihat pemainnya siapa ya. Di penetapan kadar pemainnya adalah MgSO4 sama Na2EDTA. Maka yang setara adalah mereka. Pengukuran atau perhitungannya sama, molaritas kali ekivalen kali volume. Ya, ini untuk MgSO4 sama dengan molaritas kali ekivalen kali volume. Kan ekivalennya 2, ini juga 2 ya. Nah, molaritasnya ini kita cari kan MgSO4 karena di sini udah ada ya, semua di sini ada molaritas, ekivalen ada, volume ada. Di sini molaritasnya kita cari, ekivalennya ada, volumenya juga sudah ada. Jadi di sini kita akan dapat molaritas Dari MgSO4. Udah selesai belum sampai molaritas? Belum. Ya, yang diminta soal apa? Disuruh hitung sampai apa? Kadar MgSO4. Kadarnya dalam bentuk apa? Berat per persen. Persen itu apa? Persen bobot per volume. Apa sih artinya persen bobot per volume? Apa arti dari kalau misalnya ada NaCl 0,9%, berarti itu artinya apa? Dalam serat. Coba satu orang. Coba aja dalam ini. Hah? Dalam 100 mili NaCl berapa 0,9%? Kan NaCl 0,9%. Dalam 100 mili siapa terdapat siapa? dalam 100 mili larutan terdapat 9 gram 0,9 gram NaCl. Dalam 100 mili larutan terdapat sekian gram. Jadi kalau misalnya X persen berarti X gram dalam 100%. 0,9% NaCl berarti ada 0,9 gram NaCl garam di dalam 100 mili larutan. Misalnya ini NaCl 100 mili nih, misal ya. Nah, ini 0,9 berarti di sini tuh berat NaCl-nya sendiri itu adalah 0,9 gram dalam 100 mili. Itu adalah arti dari persen ya, persen bobot per volume. Yang ditanyakan itu. Nah, ya tapi yang kita ketahui cuma apa? Molaritas.
per volume. Gimana caranya? Gimana caranya? Misal ya, kan dari sini kita dapat apa? Molaritas. Molaritas. Molaritas itu M besar. Nah, tapi gimana M besar itu? M atau molaritas sama dengan Massa dibagi mR kali 1000 per volume. Ini saya ngarang ya, 0,1. Misalnya molaritas dari MgSO4 itu 0,1. Tapi kita nggak tahu kan masanya. Iya. Ya. Apa namanya? Tapi kita tahu mn-nya itu kan. Nah, tapi kita juga tahu tadi volumenya karena MgSO4 ditetapkan volumenya dibikin tetap. Ya 25 gitu. Maka dari sini akan ketahuan massa MgSO4 nggak? Ketahuan nggak? Bisa nggak dihitung kalau udah ada angka, tinggal ini dong yang nggak ada angka. Bisa. Nggak? Bisa. Apa? Apa istilahnya? Perkalian silang. Kali silang. Mana yang dikali silang dengan mana? Sebutin angka di sini. Yang di angka sini kelihatan nggak? 120,37 terus kali 0,1 kali berapa lagi? 100. Kali 1000. Kali silang, bisa kan kali silang? Misalnya 2 sama dengan 5/10 misalnya. Gimana cara nyari X? X. Ini nih, cara kali silang. Gimana cara nyari X di sini? X sama dengan 2 kali 2 kali 5 Bagi 10. Kalau kayak gini sekarang gimana? Nggak main. Kan kayak tadi ya, X per 2 sama dengan 5/10. Ini kali ini kan? Ya. Kalau sekarang kayak gini, berarti gimana? 1 Dikali 1000. Lihat yang di atas dikali, lihat sisi kiri sisi kanan, atas kiri kali bawah kanan, bawah kiri kali atas kanan, namanya kali silang. Lihat jadi silang kan? Ya. 0,1 ambil yang di atas.
120,37 kali 0,1 kali 25 per 1000 Ini adalah masanya dalam gram. Udah selesai belum kerjaannya sama Belum. Apalagi belumnya? Dibuat persen bobot per volume. Nah, ini kan baru masanya aja. Masanya yang terdapat dalam 25 ml. Sementara kalau mau jadi berat bobot persen bobot per volume, maka apa tadi? Kalau persen bobot per volume harus dalam 100 ml. Berarti ini udah selesai belum? Belum. Harus digimanain dia jadi persen. Yang mana yang dikali 4 itu? Kan Bagian tadi itu berarti misalnya anggap ya hasilnya itu adalah 3 gram per per 25 mili. Ini udah persen bobot per volume belum? Udah. Persen itu definisinya apa? Dalam 100 mili larutan. Ini dalam 100 mili bukan? Bukan. Kalau mau jadi dalam 100 mili Dibuat 100 mili sama-sama dikali 4. agar ini jadi 100 mili maka harus dikalikan 4. Nah, tapi kalau bawah doang yang dikalikan berarti kita merubah apa? Merubah nilai gitu ya. Maka agar tidak merubah nilai atas juga harus dikalikan biar adil ya. Sehingga kalau dalam 100 mili adalah 3 kali 12 per 100 mili. Kalau udah kayak gini udah bisa kita selesaikan? Sudah. Berarti ini berapa persen? 12 gram per 100 mili berapa persen? Ya, lihat aja. Ini persen bobot per volume itu adalah gram per 100 mili. Kalau ininya X gram berarti X persen. Berarti kalau ininya 12%. berarti 12 Persen. Ya, jadi kalau misalnya udah dalam 100 mili, lihat aja angkanya berapa atasnya. Gramnya ya, tapi harus dalam bentuk gram. Gramnya berapa di atasnya berapa?